Kembalinya Dewa Perang bab 701-710. Bab 701. Lewi, dia memberitahuku banyak hal sebelumnya. Dia mengatakan bahwa semua orang takut padanya dan jika saya tidak berlutut saat itu, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa saya akan memohon untuk hidup saya ketika saya mengetahui tentang identitasnya. Jangan bilang, tidak, ini tidak mungkin kebetulan seperti ini. Elia merasa kepalanya akan meledak karena informasi yang berlebihan. Jika dia benar-benar pria itu, maka aku bersulang. Saya akan kehilangan hidup saya hanya untuk 50 miliar. Itu tidak layak sama sekali. Levi turun dari mobil, meskipun Mia telah menasihatinya untuk tidak melakukannya karena berbahaya. Saat Levi tiba, Azure Dragon dan Resimen 5 perang besar lainnya memiliki ekspresi serius. Bahkan 18 serigala putih dari Resimen Kalvari telah bersujud di depan Levi. Salam, Dewa Perang, lusinan pria bergema serempak. Elia hampir pingsan ketika mendengar ini. Ini adalah satu kali saya berharap saya tidak menebak dengan benar. Levi benar-benar pria itu. Dia benar ketika dia mengatakan bahwa saya akan takut habis-habisan. Siapapun di dunia akan melakukannya. Azure Dragon menamparkan wajah Elia, membuatnya sadar kembali. Elia berlutut dan menundukkan kepalanya ke tanah berulang kali dengan hormat. Dahinya berdarah karena membentur tanah terlalu keras, tapi dia tidak mau berhenti. Cukup untuk saat ini. Pertama, beraninya kamu menginjakkan kaki di Erudia. Levi mencibir. Ai, Elia gemetar dan kehilangan kata-kata. Aku bisa memberimu kesempatan kedua. Namun, kamu harus membayar jumlah yang besar agar aku bisa memastikan bahwa kamu telah mempelajari pelajaranmu. Levi menawarkan. Betulkah? Harapan menyala kembali di mata Elia. Beri aku 300 miliar. Aku akan mengampuni hidupmu untuk jumlah itu. Levi menyatakan sambil mengulurkan 3 jari. Hah, Elia tercengang. Termasuk 100 miliar yang dibayarkan keluarga Jones kepadanya, kekayaan bersihnya hanyalah 400 miliar total. Namun, dia harus membuang 300 miliar. Ini mirip dengan menghancurkannya secara finansial, tetapi dia tidak punya pilihan. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 300 miliar lagi suatu hari nanti. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Dewa Perang. Elia berseru dengan kepala tertunduk rendah. Dengan bantuan Phoenix, 300 miliar ditransfer dari rekening Elia ke Levi dalam sekejap. Baiklah kalau begitu, kami telah melakukan banyak amal di Erudia baru-baru ini. Mari kita gunakan 300 miliar ini untuk bisnis dan investasi. Saya yakin Erudia akan menyambut peningkatan investasi. Levi kemudian menginstruksikan tim untuk menggunakan 300 miliar untuk berinvestasi dalam pembangunan kembali Erudia. Kirim sisanya kembali ke keluarga Jones dan pergi. Perintah Levi. Elia buru-buru mengikuti perintahnya dan membawa yang selamat, serta Mia dan Sandra lainnya, kembali ke keluarga Jones. Ark, seharusnya aku tidak datang. Seluruh lantai adalah lava di sini di Salt City. Perjalanan ini hampir menghabiskan hidup saya, dan saya harus membayar 300 miliar untuk ini. Sayang sekali. Sementara itu, di Villa Sapphire. Saat keluarga Jones telah berkemas dan hendak kembali ke Southampton, beberapa mobil tiba di gerbang. Kabar buruk, Elia kembali. Seseorang memperingatkan seluruh keluarga Jones, membuat mereka panik. Michael hampir pingsan saat mendengar ini. Fakta bahwa Elia telah kembali berarti dia datang untuk mengajukan tuntutan yang lebih tidak masuk akal. Sungguh orang yang serakah. Sayangnya, keluarga Jones tidak dalam posisi untuk tawar-menawar. Ark, sungguh malang. Michael membawa seluruh keluarga Jones untuk menyambut Elia di pintu. Ketika Elia turun dari mobil, keluarga Jones tercengang. Mereka tidak mengira dia akan berlutut di depan mereka. Bab 702. Bahkan para jenderal dan orang-orang Elia berlutut di depan mereka. Keluarga Jones tercengang oleh pemandangan itu dan menatap mereka dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan Elia? Tolong jangan lakukan ini, tuanku. Keluarga Jones tidak layak untuk itu. Seru Michael. Dia hampir jatuh berlutut saat melihat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud Elia dengan ini? Apakah ini jebakan lain? Tuan Jones, saya salah. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan mengembalikan para sandera. Elia kemudian mengangkat tangan dan anak buahnya melepaskan Mia dan yang lainnya. Mia dan tawanan lainnya tercengang. Mereka telah berada di dalam mobil selama ini, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saat mereka keluar, mereka menyadari bahwa mereka telah dikirim kembali ke keluarga Jones. Apa yang sedang terjadi? Di mana Lewi? Kemana dia pergi setelah dia turun dari mobil? Apakah dia dalam bahaya? Mia mengkhawatirkan keselamatannya. Apa yang sedang terjadi? Tuanku, bisakah Anda menjelaskan semua ini? Saya khawatir saya tidak mengerti apa yang terjadi, tanya Michael. Keluarga Jones lainnya sama-sama bingung. Apa yang sedang terjadi? Elia tidak hanya mengembalikan para sandera, tetapi juga berlutut untuk meminta maaf kepada kami. Mereka bingung dengan perubahan mendadak dalam peristiwa.
Aku terlalu arogan dan dihukum oleh seseorang saat memerintah di seluruh Erudia. Elia menghela nafas. Di masa depan, saya tidak akan membatasi keluarga Jones untuk melakukan bisnis di wilayah saya. Bahkan, jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan, jangan ragu untuk mencari saya. Tolong beri kata yang baik dengan pria itu sehingga saya bisa bertahan. Elia memohon saat dia berlutut. Bahkan jika Levi melepaskanku kali ini, dia tidak akan mudah jika aku menyinggungnya lain kali. Saya perlu meminta kakeknya untuk memberikan kata-kata yang baik untuk saya. Hah, siapa? Aku khawatir kamu kehilangan aku di sini, tanya Michael. Yang lain sama-sama bingung. Siapa yang akan ditakuti Elia? Apakah orang seperti itu bahkan ada? Tuan Jones, Anda tidak perlu merahasiakan ini dari saya. Kali ini, Dewa Perang yang melangkah maju untuk membantu keluarga Jones. Beberapa ratus anak buah saya tewas dan saya juga hampir lumpuh. Tolong maafkan saya, Tuan Jones. Saya tidak tahu bahwa keluarga Jones sangat dekat dengan Dewa Perang. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani menyentuh keluarga Jones. Elia menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Michael adalah kakek Dewa Perang. Dewa Perang, maksudmu pria yang sangat dihormati di Erudia, Dewa Perang? Michael bertanya. Itu benar, semua orang takut pada Dewa Perang di seluruh negeri. Tuanku, apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Jones memiliki hubungan dengan Dewa Perang? Michael mengulangi pertanyaannya. Itu benar, Dewa Perang turun secara pribadi dan bahkan memobilisasi resimen 5 perang besar dan resimen kavaleri. Aku ketakutan dalam hidupku, Elia menjelaskan. Kenapa kita tidak tahu tentang itu? Keluarga Jones saling menatap dengan kaget. Sejak kapan kita mengenal seseorang yang berhubungan dengan God of War? Baiklah, Tuan Jones, saya akan pergi sekarang setelah saya mengembalikan para sandera. Dia mungkin akan datang menjemput saya kapan saja. Elia membawa anak buahnya dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, tuanku. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana hubungan Dewa Perang dengan kami? Michael bertanya. Benar, beritahu kami, tuanku. Bab 703. Elia tercengang. Dia berasumsi bahwa Michael dan yang lainnya tahu identitas Levi dan berpura-pura bodoh, tetapi tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Betul sekali, identitasnya adalah rahasia negara. Tidak mengherankan jika keluarganya tidak mengetahuinya. Saya juga tidak bisa menjadi orang yang memberi tahu mereka. Aku akan begini saja, God of War memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jones dan akan terus melindungimu selama kamu mau menerimanya. Elia kemudian meninggalkan Sapphire Villa bersama anak buahnya. Dia melarikan diri dari Erudia, khawatir Levi akan berubah pikiran. Apakah benar bahwa Dewa Perang yang mengalahkan 18 negara dan menang dalam setiap pertempuran terkait dengan keluarga Jones? Michael tetap ragu akan hal ini. Pasti, lihat betapa ketakutannya Elia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya mendengar bahwa God of War telah pensiun dan saat ini berada di Northampton. Tapi bagaimana hubungan Dewa Perang dengan kita? Michael mengerutkan kening. Kakek, kamu lupa tentang Paman Anson. Tyler mengingatkannya. Michael memiliki 7 anak, dan putra bungsunya, Anson, telah bergabung dengan angkatan bersenjata pada usia muda. Dikatakan bahwa dia adalah bagian dari pasukan khusus dan perannya diselimuti kerahasiaan. Dia belum kembali ke rumah selama 5 tahun. Dia hanya diizinkan menelepon keluarganya setahun sekali, sebagian besar untuk meyakinkan mereka bahwa dia masih hidup. Anggota keluarga lainnya telah menyerah pada Anson dan tidak mengharapkan dia untuk berkontribusi banyak pada keluarga. Namun, mereka tidak berharap dia berhubungan dengan Dewa Perang. Ini memang kejutan besar bagi keluarga Jones. Itu benar, Anson memberitahu kami tahun lalu bahwa dia adalah bagian dari Brigade Besi Dewa Perang. Aku tidak memberitahu kalian ini karena itu adalah rahasia negara. Menjadi bagian dari Brigade Besi berarti dia melapor langsung ke Dewa Perang. Dia mungkin seorang jenderal untuk semua yang kita tahu. Dewa Perang pasti turun tangan demi Anson. Jika God of War sendiri membantu Anson keluar, ini pasti berarti dia memegang peringkat yang sangat tinggi. Michael sangat gembira ketika memikirkan hal itu. Keluarga Jones memiliki God of War sebagai pendukung kita. Akhirnya saatnya keluarga Jones bangkit sekarang. Anggota keluarga Jones lainnya juga senang. Mereka tidak menyangka Dewa Perang Erudia akan membantu keluarga Jones. Anson adalah kebanggaan dan kegembiraan keluarga Jones. Kita semua bisa belajar darinya. Semua orang bersorak. Di sisi lain, Nia tetap skeptis. Ada yang salah. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Levi. Di mana Levi? Michael bertanya. Dia mungkin telah melarikan diri dalam kekacauan. Seseorang menyarankan. Wells mencemooh, Nia, setelah bagaimana kamu memperlakukannya sebagai kerabat, dia melarikan diri dalam menghadapi bahaya dan meninggalkanmu. Tidak, kamu tidak mengerti. Nia mencoba menjelaskan. Kamu tidak lagi diizinkan untuk berinteraksi dengan Levi lagi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Michael memperingatkan. Dia kemudian menginstruksikan Wallace, beritahu Levi bahwa dia sekarang tidak diakui. Saya, Michael Jones,
tidak mengakui dia sebagai cucu saya dan dia tidak lagi diizinkan menyebut dirinya bagian dari keluarga Jones. Wallace dan yang lainnya mengangguk, itu benar. Sekarang setelah masalah dengan Elia diselesaikan, dia tidak lagi berguna bagi kita. Kita tidak akan membiarkan dia menggunakan nama keluarga Jones lebih jauh. Bab 704. 300 miliar sebagai ganti nyawa Elia. Levi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Baginya, ada kejutan yang lebih besar. Elia telah menempatkan 30.000 tentara untuk penguatan di luar Laut Hampton Selatan. Ini bukan hanya taktik untuk menakut-nakuti keluarga Jones, tapi memang ada 30.000 tentara. Setelah mengunci target, kelima Raja Perang memimpin bis dan menyerang pasukan Elia. Itu adalah kesempatan bagus untuk melihat kemajuan para bis yang telah berlatih selama sebulan. Di bawah serangan binatang, 30.000 tentara Elia dihancurkan dan harus mundur. Itulah seberapa kuat para bis. Masing-masing dari mereka sangat kuat bahkan ketika mereka bertarung sendirian. Oleh karena itu, ketika mereka dikelompokkan bersama, mereka praktis tidak terkalahkan. Hasilnya tidak buruk. Levi tersenyum puas. Pada saat ini, keluarga Jones telah berani menemukannya. Apa yang kamu inginkan? Wajah Levi berubah kaku. Wallace mencibir padanya. Levi Garrison, aku datang menemuimu untuk dua hal. Pertama, Anda telah melanggar aturan keluarga kami. Keluarga Jones tidak akan mengejar insiden melanggar Verule juga. Kedua, mulai sekarang, Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Jones. Saya harap Anda tidak akan terus menggunakan nama keluarga Jones untuk keuntungan Anda. Jika bukan kebutuhan untuk kambing hitam, keluarga Jones akan memiliki tidak pernah mengenali identitasmu. Sekarang setelah semuanya beres, kamu sebaiknya tahu di mana kamu berdiri. Orang sepertimu tidak akan pernah punya hak untuk melangkah melewati pintu keluarga Jones. Aku memberitahumu sekarang, Dewa Perang mendukung keluarga kita. Keluarga Jones hanya akan tumbuh lebih kuat, jadi sampah sepertimu hanya akan menurunkan standar keluarga Jones. Jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki ke kediaman Jones, karena kamu tidak layak. Jones yang lebih muda mencibir dan mencibir. Di masa depan, jika saya pernah mendengar Anda menggunakan nama keluarga Jones lagi, saya akan mematahkan semua anggota badan Anda. Anda hanya menandai kata-kata saya. Wallace memperingatkannya dengan tegas lalu pergi bersama keluarga Jones lainnya. Levi mengangkat bahu. Betapa kekanak-kanakan. Zoe yang berada di samping, menyaksikan semuanya dengan jelas. Levi cukup menyedihkan. Dia akhirnya bertemu kerabatnya, namun dia diperlakukan dengan sangat buruk. Sayang, identitas itu tidak penting. Apa hebatnya keluarga Jones? Zoe menghibur Levi. Dia mengangguk, ya, tidak apa-apa. Sayang, jangan khawatir, dengan upaya kolektif kita, akan ada hari di mana keluarga Jones akan memandang kita dengan iri. Zoe sangat termotivasi. Dia harus bangkit dan membuat Levi luar biasa, lebih dari keluarga Jones. Levi tersenyum. Sayang adalah orang yang paling peduli padaku. Serahkan padaku, baik sekarang atau di masa depan, keluarga Jones ditakdirkan untuk tidak layak. Levi membuat pernyataan berani ini dengan percaya diri. Penampilan keluarga Jones tidak pernah mempengaruhi Levi. Tidak ada yang terjadi setelah mereka pergi. Setelah beberapa hari, Levi mencapai South City Warzone. Kirin memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengannya dan dengan senang hati meminta Levi untuk memeriksa bis, meskipun mengetahui bahwa 30.000 tentara Elia dihancurkan hanya oleh ribuan dari mereka. Mereka terdiri dari individu-individu yang sangat terampil dalam pertempuran dan terlatih dengan baik. Jika taktik militer mereka menjadi standar, para bis tidak akan terbendung. Melihat kekuatan bis dalam latihan, Levi sangat puas. Kirin adalah instruktur militer terbaik Erudia. Ditambah dengan sekelompok tentara elit, chemistry itu keluar dari grafik. The Beast akan menjadi resimen yang paling menakutkan. Tidak ada kekurangan, aset mereka semua ditampilkan. Saya sangat terkesan. Levi memuji mereka. Tapi untuk apa kamu di sini? Tidak mungkin aku hanya mengamati hasil latihan mereka kan? Levi bertanya. Bab 705. Kirin menghela nafas, aku tidak tahu bagaimana Ezra Williamson mengetahuinya, tapi dia tahu aku melatih para bis. Dia agak iri dan ingin meminjam bis untuk menguji mereka. Akulah yang melatih prajuritku. Jika ada tes, aku akan melakukannya secara pribadi. Siapa dia untuk menguji mereka? Kirin kesal. Levi terkekeh. Orang-orang ini sangat menarik. Kami adalah satu kesatuan, tidak perlu terlalu kalkulatif. Adapun bagaimana dia tahu, berita tentang bis yang memukul pasukan Elia mungkin telah bocor. Itu urusanmu, aku tidak peduli. Levi menyatakan. Masalahnya bukan saya, jika Ezra Williamson secara pribadi turun dan mengajukan permintaan, saya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Levi menyeringai, untuk saat ini, wilayah barat masih dianggap sebagai garis depan. Ezra juga mengalami kesulitan, jadi aku akan meminjamkannya bis untuk saat ini. Berita tentang Panglima Wilayah Barat, seekor harimau di medan perang, Ezra datang ke kota selatan bocor secara tidak sengaja.
Dalam waktu singkat, sudah banyak yang siap menyambutnya. Para Taipan terkenal semuanya siap untuk membuat Ezra senang. Karena mereka tidak dapat menghubungi Dewa Perang, terhubung dengan Panglima Wilayah Barat bukanlah ide yang buruk. Dia juga telah mencapai banyak prestasi besar dan merupakan jenderal yang tak terkalahkan. Selain itu, tim dengan cepat menyelesaikan 300 miliar yang datang dengan mudah. Itu akan digunakan untuk pengembangan seluruh Erudia. Ini adalah jumlah yang besar. Itu juga akan digunakan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai. Begitu berita itu menyebar, Erudia dan banyak perusahaan besar dan keluarga di kota-kota tetangga mengembangkan minat yang mendalam. Bahkan keluarga Jones di Southampton telah menerima kabar tersebut. Mereka tahu lebih baik dari siapapun asal-usul 300 miliar. Dari ketiganya, 100 miliar berasal dari keluarga Jones. Keluarga Jones agak kesal tentang hal itu. Keluarga Jones kami harus mendapatkan proyek investasi, dan bahkan tetap berpijak di Erudia. Michael Jones memerintahkan. Alasannya sederhana, 100 miliar milik keluarga Jones kami, kalian semua mencoba mendapatkan proyek sebanyak mungkin untuk memulihkan kerugian kami. Dewa Perang juga tertarik dengan perkembangan Erudia, jika kita melakukannya dengan baik, kita bisa mendapatkan poin yang menguntungkannya. Michael menganalisis. Kami telah memahami niat Anda. Di masa lalu, keluarga Jones tidak tertarik pada Erudia. Namun, karena Dewa Perang mereka harus mencoba yang terbaik untuk membuat kehadiran mereka diketahui. Selama periode ini, saya siap untuk menggunakan reputasi keluarga Jones untuk mengundang Dewa Perang, dan mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadanya secara pribadi. Michael sudah menyusun rencana di kepalanya. Kakek, apakah kita dapat mengundang Dewa Perang? Aku telah memeriksanya tetapi dia telah menolak setiap undangan dari keluarga terkemuka yang tak terhitung jumlahnya. Tyler menyuarakan dilemanya. Apakah kita bahkan mirip dengan mereka? Putraku adalah seorang jenderal di militer, tangan kanan Dewa Perang. Terlepas dari semua keadaan, Dewa Perang harus menemui kita, kata Michael dengan angkuh. Setelah insiden Elia, dia berpikir bahwa putranya, Anson Jones, pasti setara dengan Raja Perang. Sedikit yang dia tahu, Anson hanyalah letnan 1 di ketentaraan. Jika seseorang pergi dengan pangkat militer, dia hanya bisa bermimpi bertemu Levi. Haha, itu benar, Dewa Perang adalah pendukung keluarga Jones. Tidak ada alasan baginya untuk menolak pertemuan itu. Dengan mengatakan itu, semua orang di keluarga Jones bersemangat. Sejak mereka kembali, mereka mengamuk di Southampton. Mereka tidak menjawab siapapun. Dengan dukungan dari God of War, tidak ada yang harus mereka takuti. Sekarang, mengundang Dewa Perang adalah untuk kemajuan keluarga Jones. Kakek, aku punya ide. Tyler Jones menimpali. Bab 706. Katakan, Tyler. Michael segera menjawab. Kakek, jika kita ingin berterima kasih kepada Dewa Perang, dia pasti akan menolak hadiah materi apapun. Namun, saya memiliki ide yang lebih baik untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana kalau kita membangun patung Dewa Perang di kota selatan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita? Saat Tyler menyelesaikan kalimatnya, semua orang mulai bertepuk tangan. Membangun patung adalah ide yang bagus. Seperti yang diharapkan dari cucuku. Itu ide yang bagus. Michael terkekeh. Dewa Perang tidak akan punya alasan untuk menolak mereka jika mereka membangunkannya patung dirinya. Selanjutnya, orang lain akan tahu bahwa hubungan antara keluarga Jones dan Dewa Perang terjalin erat. Ini hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Karena kami telah memutuskan, kami akan segera membangunnya. Tyler, Anda bertanggung jawab atas proyek ini. Michael memerintahkan. Keluarga Jones sekarang menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Dewa Perang dengan niat tersembunyi. Ayah, menurut rumor, Panglima Wilayah Barat, Ezra Williamson, akan datang ke kota selatan. Wallace memberitahu. Pergi. Kita harus menyambutnya atas nama keluarga Jones. Orang seperti Ezra Williamson adalah jenderal Dewa Perang. Kita harus menyambutnya dengan hormat, dan menyampaikan niat baik kepada Dewa Perang. Michael mengambil keputusan lagi. Meskipun status Anson masih dirahasiakan, aku merasa pangkatnya dekat dengan Ezra Williamson. Anson bisa menjadi panglima untuk salah satu dari 9 zona perang di masa depan. Keluarga Jones pasti punya harapan. Namun kenyataan seringkali kejam, Ezra Williamson adalah Raja Perang. Di sisi lain, Anson Jones hanya seorang letnan 1 belaka. Kedua dunia ini terpisah. Berita tentang kunjungan Ezra Williamson menyebar seperti api. Bahkan Silas Whitefield mendapat kabar tersebut. Silas pergi ke Levi merasa sedikit malu. Pak, saya ingin mengajukan cuti. Ini mengejutkan Levi. Silas adalah orang yang kaku, mengapa dia mengajukan cuti? Puan, tolong dengarkan penjelasan saya. Bukankah Chief Williamson akan datang? Kami semua telah mendengar berita itu, jadi beberapa pensiunan tentara ingin bertemu dengan Chief Williamson. Akan ada pertemuan pensiunan perang dan saya tidak bisa menolaknya. Silas terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Baiklah, tidak masalah. Cutimu disetujui. Aku akan ada di sekitar jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Levi meyakinkannya.
Terima kasih Pak. Silas memberi hormat. Dia mungkin pengawal paling beruntung di dunia karena alasan yang sangat sederhana. God of War of Erudia yang agung telah secara pribadi menutupi shift-nya. Jika berita ini bocor, seluruh dunia akan terkejut luar biasa. Namun, begitulah keadaannya, dan itu terjadi. Levi terkekeh tak berdaya. Pang ini kemari untuk meminjam tentara, tapi dia telah membuat keributan besar. Dia bahkan membuatnya lebih besar dariku. Dia harus mengambil satu halaman dari buku perci. Di masa lalu ketika Levi kembali ke Northampton, dia membawa ratusan jet tempur dan 100.000 tentara karena suatu alasan. Itu untuk mengirim pesan ke negara lain untuk menunjukkan bahwa Levi tidak meninggalkan jabatannya tetapi hanya berkunjung ke kampung halamannya. Ini untuk mengumumkan kepada negara-negara lain bahwa dia masih dewa perang Erudia. Dengan itu, negara atau kekuatan lain yang berniat untuk bergerak tetap diam dan berhenti menyimpan pemikiran untuk melancarkan serangan ke Erudia. Levi tidak menyukai pintu masuk yang begitu megah dan mewah. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara itu. Silas baru saja pergi ketika sekretaris tim, Sean, berkunjung secara pribadi. Tuan Garrison, Tuan Cronan mengirim saya untuk menemui Anda. Ada sesuatu yang ingin dia diskusikan. Sean sedikit gemetar saat dia berkata. Apa masalahnya? Bab 707. Tuan Cronan mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh atas investasi 300 miliar, Tuan Garrison, kata Sean Zucker. Mengapa? Tanya Levi penasaran. Karena begitu kebijakan itu disahkan, puluhan bisnis telah datang untuk mengunjungi Tuan Cronan. Mereka semua adalah pengusaha sukses dari Salt City dan telah melakukan banyak hal untuk pengembangan kota. Akan terlalu sulit bagi Tuan Cronan untuk menolak permintaan mereka. Jadi untuk menghindari kontroversi dan sepenuhnya tidak memihak, dia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Anda, jelas Sean. Levi memikirkannya sebelum menjawab. Baiklah, lagi pula aku punya waktu luang akhir-akhir ini, jadi aku akan mengurusnya. Terima kasih, Tuan Garrison. Tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Tak lama kemudian, semua outlet berita melaporkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas proyek investasi 300 miliar telah berpindah tangan dan sekarang ditangani oleh Tuan Garrison. Berita ini segera menarik minat banyak pengusaha di seluruh Salt City. Ini tentu saja juga termasuk keluarga Black. Mereka tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti itu lolos begitu saja. Orang kulit hitam mengumpulkan semua orang untuk rapat, termasuk Zoe. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kami orang kulit hitam. Keluarga kami telah stagnan selama beberapa tahun terakhir, jadi akan sangat bagus jika kami bisa mendapatkan beberapa proyek ini. Mata Meredith mengamati kerumunan. Jadi, semua orang perlu bekerja keras untuk mendapatkan proyek kita sebanyak mungkin. Oh, dan aku terutama mengandalkanmu, Zoe. Maaf, Nenek, tapi perusahaan kami tidak akan menjalankan proyek apapun kali ini. Dengan jumlah sumber daya dan dana yang dimiliki Morris Group, mereka tidak perlu terlibat dalam kompetisi sama sekali. Tapi kamu perlu memikirkan keluarga Black. Apa yang Nenek katakan adalah agar kamu mendapatkan beberapa proyek atas nama kami, desak Meredith. Saya khawatir itu akan sedikit sulit, Nenek. Saya tidak dapat menawar proyek-proyek itu menggunakan perusahaan saya tetapi jika saya menggunakan milik saya sendiri, itu akan sangat sulit. Zoe tidak ingin menggunakan sumber daya perusahaan untuk urusan pribadi. Wajah Meredith menjadi gelap. Terus terang, aku tidak peduli. Kita harus memberi Zoe misi yang tidak bisa dia tolak. Lagi pula, ingat dia bersikeras menikahi Levi Garrison. Timpal Jenny. Mata Meredith melebar mendengar peringatan Jenny. Itu benar, Zoe, ini misimu. Kamu harus memberi kami proyek senilai setidaknya 50 miliar. Kenapa kamu memaksakan ini padaku, Nenek? Tanya Zoe sepertinya tidak mengerti. Karena, kau ingin menikah dengan Levi, bukan? Tak satu pun dari kami orang kulit hitam mendukung pernikahanmu ini. Tapi selama kau memberi kami proyek senilai 50 miliar, kami maupun orang tuamu tidak akan menghentikanmu. Selama kita ada, kamu bisa melupakan menikahi Levi. Tegas Meredith dengan tegas. Apa? Zoe membeku di tempat. Dia berpikir bahwa keluarga hitam akan lebih baik daripada keluarga Lopez. Tapi ternyata, mereka semua sama. Mereka semua memperlakukannya seolah-olah dia hanyalah pion mereka, suatu alat yang akan digunakan. Dengan keuntungan besar yang menggoda mereka bahkan tidak peduli jika tuntutan mereka tidak masuk akal. Jangan khawatir, dengan sumber daya Anda, ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda sama sekali. Selain itu, saya juga akan membantu Anda. Saya akan menghubungi penanggung jawab sesegera mungkin, senyum Logan. Zoe memandang orang-orang di sekitarnya. Nenek, aku tidak akan setuju. Kenapa aku harus melakukan ini? Baiklah, kamu bisa menolakku. Tapi kamu bisa mencium rencanamu untuk menikahi Levi, selamat tinggal selama aku masih hidup. Aku bersumpah akan melakukan apapun untuk menghentikanmu. Mendidih Meredith. Semua orang di keluarga Black juga memiliki sikap yang sama. Bab 708. Keluarga kulit hitam tidak ingin membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja,
tetapi mereka tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk mengambil proyek apapun. Zoe, di sisi lain, berbeda. Dia mendapat dukungan dari grup Morris. Faktanya, selama dia mau, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mendapatkan beberapa proyek yang lebih besar. Selain itu, jika Zoe tidak berhasil, mereka akan memiliki alasan yang tepat untuk memisahkan Zoe dan Levi. Setelah itu, mereka hanya bisa menemukan pria yang lebih baik untuk Zoe dan menikahinya menjadi keluarga bangsawan kaya. Either way, itu adalah situasi win-win untuk Blacks. Zoe, kamu harus mengerti bahwa ini adalah langkah terbaik untukmu dan orang tuamu, kata Robert. Saya telah memberi ayahmu posisi eksekutif di Black Corporation. Adapun ibumu, saya juga telah menarik beberapa string untuk memindahkannya ke salah satu rumah sakit top di sini di South City, dan dia bahkan ditunjuk sebagai kepala sekolahnya. Jadi mereka berdua sangat mendukung rencana ini, jelas Meredith. Zoe menatap orang-orang di depannya. Jadi maksudmu, selama aku berhasil mendapatkan proyek senilai setidaknya 50 miliar, maka tidak ada dari kalian yang akan mencampuri hubunganku dengan Levi lagi. Itu benar, dan kami berjanji untuk memenuhi kesepakatan kami. Bahkan orang tuamu tidak akan berkata apa-apa lagi, Meredith mengangguk. Baiklah, aku akan setuju kalau begitu, Zoe mengakui. Demi hubungannya dengan Levi, dia harus mencobanya. Kemudian pada hari itu, setelah Zoe kembali ke perusahaan, dia segera mulai mencari tahu segala sesuatu tentang konferensi investasi. Sekretarisnya mendatanginya, Ms. Lopez, meskipun konferensi investasi diselenggarakan oleh Salt City, penanggung jawab sebenarnya bukan seseorang dari sini. Dikabarkan bahwa mereka benar-benar tidak memihak, dan bahwa mereka akan memberikan proyek kepada pelamar terbaik. Senang mendengar bahwa orang seperti itu bertanggung jawab. Jika tidak, beberapa konglomerat besar dan keluarga kaya akan membagi sebagian besar proyek di antara mereka sendiri. Mata Zoe bersinar, tidak dapat disangkal, ini adalah kabar baik baginya. Itu berarti dia akan memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Saat itu, Levi masuk. Dia mampir untuk melihatnya. Kamu terlihat bermasalah. Ada apa? Tanya Levi. Zoe memberitahu Levi tentang misi yang dipaksakan oleh orang-orang hitam padanya. Proyek senilai 50 miliar. Itu mudah, dan di sini saya pikir Anda khawatir tentang sesuatu yang tidak layak, tawa Levi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab sehingga semua keputusan akan dibuat olehnya. Jadi, seperti yang dia katakan, itu benar-benar cukup mudah. Meski begitu, dia sebenarnya tidak khawatir tentang ancaman dari orang kulit hitam atau orang tua Zoe untuk memisahkan mereka. Dia hanya merasa itu merepotkan. Jika keluarga Zoe akan menyebabkan masalah bagi mereka di setiap kesempatan, maka itu akan sangat menjengkelkan. Jadi akan lebih baik jika semuanya bisa diurus sekaligus. Zoe menatapnya dengan mata terbelalak. Hah, mudah. Saya sedang membicarakan proyek senilai 50 miliar di sini. Belum lagi saya tidak menawar proyek tersebut menggunakan Morris Group tetapi secara pribadi. Ini sangat sulit sehingga hampir tidak mungkin. Kenapa kamu begitu stres? Hanya satu kata dariku, dan kamu akan mendapatkan proyekmu, Levi menyeringai. Kau tidak akan mengganggu bos Morris Group lagi, kan? Aku baru saja bertanya pada Iris, dan dia bilang bosnya tidak terlibat dengan semua ini. Jadi, apa kau masih punya cara? Tanya Zoe. Tenang saja, Anda akan segera mendapatkan proyek Anda. Namun, Anda harus menyarankan kepada keluarga Black bahwa meskipun proyek itu akan mendarat di pangkuan mereka, Anda harus tetap menjadi penanggung jawab, kata Levi. Zoe mendapati dirinya tidak dapat berpaling dari Levi. Seolah-olah dia memiliki kekuatan super. Setiap kali dia menyatakan sesuatu atau membuat klaim, masalahnya akan selalu diselesaikan dengan sendirinya secara ajaib. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir bahwa dialah yang mengurus semuanya untuknya. Namun, kali ini dia tidak bisa mempercayainya, terutama ketika bos Morris Group tidak akan membantunya. Karena itu, dia sangat penasaran untuk melihat apa yang akan dilakukan Levi. Levi memperhatikan keraguan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah itu. Dia memutuskan dia akan melanjutkan dan mendelegasikan proyek kepadanya selama konferensi investasi. Baru-baru ini, ada dua peristiwa besar yang membuat South City beramai-ramai. Yang pertama adalah konferensi investasi, dan yang kedua adalah kedatangan Ezra Williamson dari wilayah barat. Ketika Ezra menunjukkan kedatangannya yang akan datang ke South City, Levi segera tahu apa yang dia rencanakan. Tak lama kemudian, Levi menerima telepon dari Ezra. Ezra, dasar bajingan. Kamu mencoba menarik musuhmu dengan menjadi orang yang menonjol, bukan? Ezra tertawa kecil. Aku benar-benar tidak bisa melewatimu, bos. Warzone kita telah bertarung melawan Weldrake, dan sangat sulit untuk menembus garis pertahanan mereka. Jadi aku sengaja keras dengan keberadaanku untuk menarik perhatian mereka. Binatang bergabung dengan kita, lalu aku bisa berputar ke belakang dan mengejutkan mereka. Ezra menyeringai malu-malu. Inilah alasan utama mengapa Ezra ingin semua orang tahu bahwa dia akan kembali ke South City. Sepertinya kamu telah belajar dengan baik dariku. Au, sial,
bos. Masih banyak yang harus saya pelajari dari Anda, kata Ezra dengan rendah hati. Aku akan segera menemuimu. Levi juga sangat ingin bertemu Ezra. Dia bukan hanya salah satu prajuritnya, tetapi juga seperti saudara baginya. Hehe, omong-omong, saya punya hadiah untuk Anda, bos. Saya mendapatkan beberapa barang dari Weldrake, senyum Ezra. Oh, asalkan bukan wanita dari Weldrake. Haha, lalu wanita seperti apa yang kamu inginkan, bos? Katakan saja dan aku akan mengambil selusin untukmu. Jika Silas mengetahui bahwa ketua yang sangat dia hormati sebenarnya adalah orang seperti itu, dia mungkin akan terkejut tanpa bisa berkata-kata. Di penghujung hari, begitu Levi, Ezra, dan para pejuang kejam lainnya melepaskan baju besi mereka, mereka tetaplah orang biasa. Mereka adalah putra orang lain, dan beberapa bahkan menjadi ayah bagi orang lain. Tapi mereka mengenakan seragam militer mereka dan menerjang garis depan hanya untuk melindungi tanah ini. Karena orang-orang heroik seperti mereka, orang lain memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang damai. Berbicara tentang Silas, dia pergi untuk bergabung dengan pertemuan veteran. Tak disangka, Levi juga mendapat undangan sebagai tamu. Itu terutama rekan-rekan dari ketika dia pertama kali bergabung dengan militer. Tapi mereka kehilangan kontak begitu Levi dipindahkan ke regu lain, jadi tidak ada dari mereka yang tahu identitas aslinya. Bab 710. Para veteran itu telah mengetahui bahwa Levi ada di Salt City, jadi mereka mengiriminya undangan juga. Ketika Levi melihat undangan itu, dia memutuskan untuk menghadirinya dengan segala cara. Pada saat itu, pertemuan para veteran telah dimulai. Sebagian besar pria di sana adalah pensiunan tentara dari wilayah barat. Mereka semua pernah menjadi prajurit elit di medan perang. Namun, ada juga beberapa veteran, kurang elit, di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat banyak selama karir militer mereka tetapi entah bagaimana terus mengumpulkan medali militer kiri dan kanan. Gathering ini tidak hanya dihadiri oleh orang-orang dari wilayah barat tetapi ada juga beberapa yang berasal dari warzone lain yang belum pernah ditemui Silas sebelumnya. Sekarang setelah mereka semua berkumpul, topik pembicaraan yang paling umum adalah pekerjaan mereka saat ini. Sebagian dari mereka telah berganti karir dan beralih ke bidang lain, namun sebagian besar tetap bekerja sebagai bodyguard atau petugas keamanan. Salah satu poin utama yang menarik untuk pertemuan itu adalah Silas. Sebenarnya ada beberapa wanita lain di sekitar, tapi Silas bisa dibilang yang tercantik dari kelompok itu. Apalagi sekarang setelah dia berdandan, dia terlihat secantik selebritas manapun di luar sana. Secara alami, banyak pria di sana tertarik padanya. Ketika mereka berada di militer saat itu, tidak ada dari mereka yang berani main-main dengan putri prajurit ini. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Silas, kudengar kamu saat ini bekerja sebagai pengawal pribadi. Itu benar, angguk Silas. Bagaimana bayarannya? Kurasa setidaknya 7 atau 800 ribu. Saya cukup beruntung mendapatkan majikan yang baik. Gaji saya sekitar 10 juta plus rumah dan mobil, jawab Silas terus terang. Apa? Semua orang menatapnya tidak percaya. Mendengar gaji saja sudah cukup untuk membuat orang banyak terdiam. Ini juga mengejutkan para pria yang sebelumnya tertarik padanya. Mereka harus mempertimbangkan kembali hal-hal sekarang karena dia tiba-tiba tampak keluar dari liga mereka. Silas, apakah bosmu masih merekrut? Kami semua tersedia. Tentu, aku bisa bertanya. Dengan itu, Silas melangkah keluar dan menelepon Levi untuk memeriksanya. Sebenarnya, saya hanya berpikir untuk membentuk tim keamanan kelas 1, jadi saya memang merekrut. Levi sudah memiliki pemikiran seperti itu di benaknya ketika dia memutuskan untuk menghadiri pertemuan para veteran. Sekarang Silas memanggilnya untuk alasan yang sama, seolah-olah itu memang dimaksudkan. Silas masuk kembali dan memberitahu orang-orang itu bahwa bosnya akan secara pribadi datang untuk melakukan seleksi dan perekrutan. Berita ini tidak diragukan lagi membuat mereka senang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke pertemuan itu. Ada veteran dari seluruh penjuru, termasuk dari utara, timur, dan selatan. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 veteran yang hadir. Ketika semua orang duduk, percakapan itu entah bagaimana berubah menjadi kompetisi yang menyombongkan diri. Orang-orang dari utara meletakkannya dengan sangat tebal, dan tidak akan berhenti membual tentang prestasi militer mereka. Saat itu, kami bertiga berhasil menyusup ke pos komando musuh, dan kami semua diberi penghargaan kelas 1. Seluruh perusahaan kami juga dianugerahi penghargaan kelas 3 berkat kami. Dan jangan lupa ketika seluruh resimen kehilangan markas mereka, tapi kompi kita berhasil mengamankan markas kita. Itu juga karena usaha kita, dan kita dianugerahi prestasi kelas 1 lagi. Seluruh karir militer kami sebenarnya cukup membosankan. Kami hanya mendapat 2 penghargaan kelas 1, 5 penghargaan kelas 2, dan 8 penghargaan kelas 3. Itu saja. Dan seolah kata-kata mereka tidak cukup, mereka bahkan mulai meletakkan semua medali militer itu di atas meja. Bersambung.